Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Atas sahud utawi ini bab ini menerangkan tentang masalah tasawuf. Saya membaca ini pas malam pertama, malam Jumat pertama ini saya membaca sedikit tentang keutamaan malam pertama Jumat pertama dari bulan Rajab ya. Ruya an Abi Bakar As-Siddiq. Jadi ini bukan hadis, ini makalah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala idza madha sulusul lail, ketika sudah lewat sepertiga malam daripada Rajab, pokoknya sepertiga malam nanti malam ya, pokoknya jam 12 ke atas. Fi awali Jumatin, di dalam awal Jumat, layab qaum malaikatun fis samawati wal ardh, tidak tersisa malaikat di langit maupun di bumi. Illa wa yastami'una fil Ka'bah, kecuali mereka semuanya kumpul di Ka'bah. Fa yanzurullahu ta'ala ilaihim, maka kemudian Allah memandang mereka para malaikat, ya malaikati is'alu ma syi'tum, kamu silahkan minta apa yang kau minta. Fa yaqul rabbana hajatuna an taghfira liman shoma Rajab, ya Allah saya mohon kepadamu bukan untuk kami nih, saya mohon adalah supaya diampunkan semua orang yang mau berpuasa di bulan Rajab ya, yang mau puasa di bulan Rajab walaupun satu hari, walaupun, maka oleh karena itu kata Mbah Kiai Memun ya, utama itu puasa minimal Rajab itu tanggal 1 atau tanggal 10, tanggal 1 atau kalau 1 tanggal 10, kalau enggak minimal tanggal 10, minimal tanggal 10. Yang istimewa saya lihat lagi keterangan adalah tentang puasa di hari ke-27, hari ke-27 bulan Rajab itu istimewa. Kalau memang hadisnya dhaif enggak apa-apa, dhaif itu untuk fadhil amal enggak apa-apa. Ini memang keterangan puasa bulan Rajab itu enggak ada yang pokoknya sahih, tapi dhaif. Enggak apa-apa, dhaif enggak apa-apa. Untuk fadhil amal boleh dilakukan dalam perkara ini, kan perkara sunnah ya. Jadi ini keistimewaan malam hari ini. Jadi malam ini Jumat pertama di bulan Rajab. Malam hari ini Jumat pertama bulan Rajab, semua malaikat langit bumi itu berkumpul di Ka'bah. Kemudian Allah memandang, ada apa ya malaikat, minta apa kamu? Maka mintanya hajatuna an taghfira, ya Allah semoga mengampuni bagi siapapun juga yang puasa di bulan Rajab. Fa yaqulullah ta'ala qad ghafartu lahum, maka Allah berfirman, aku telah mengampunkan mereka, aku telah mengampunkan mereka. Maka oleh karena itu ini ya, malam hari ini, malam Jumat ini malam Jumat istimewa. Malam Jumat ini malam Jumat istimewa. Malam Jumat istimewa, oleh karena itu perbanyak amal, perbanyak zikir. Anak-anak santri kalau bisa nanti malam kamu baca ya. Habis nanti malam baca apa? Di antara sholawat adalah sholawat burdah yang ada di Nubdatul Anwar itu. Baca burdah, baca sholawat yang banyak. Malam ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sumayatasahadu sumayatasahadu fi raqati tsaniyah tasahudul awal. Kemudian tasahud orang itu di dalam tasahud yang kedua dengan tasahud awal sumayusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahim itu luar biasa hikmahnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hadhihi salat syahidat lahu yaumal qiyamah bis syahadah. Orang yang mau mengerjakan apa itu orang yang mau menjaga sholawat Ibrahim ini, maka sholawat ini akan bersaksi untuk orang itu yaumul qiyamah dengan kesaksiannya yang bahwa dirinya telah beramal baik dengan baca sholawat. Wa syafaat, dan kemudian memberi syafaat ini sholawat kepada orang yang membaca ini. Jadi akan memberi syafaat, ini akan memberi syafaat bagi orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah ini. Di dalam keterangan yang lain, hikmahnya sholawat Ibrahimiyah adalah kalau orang merasa takut, merasa ada sesuatu yang menakutkan dirinya, maka rajinkanlah membaca sholawat Ibrahimiyah 10 kali. Sholawat Ibrahimiyah 10 kali. Kalau untuk supaya Allah menganugerahkan kedudukan qabul hajat, kedudukan yang diinginkan, maka rajinkanlah membaca sholawat Ibrahimiyah 40 kali. Ini diantara keistimewaannya.
Kalau 40 rasanya kok lebih bagus yang 100 juga 100. Juga diantara hikmahnya adalah karena ini kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi akan dilimpahkan keberkahan ini kalau orang baca sholawat Ibrahimiyah itu adalah untuk dirinya dan keluarganya, akan mendapatkan berkah, keluarganya menjadi anak soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Ini sholawat Ibrahimiyah ya, sholawat istimewa yang dibaca seluruh orang yang menjalankan sholat di seluruh dunia. Kemudian menaruh tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan, dan kemudian menggenggam jari-jarinya yang kanan ilal musabbihah kecuali jari telunjuk. Wala ba'sa bi irsalil ibham, tidak apa-apa kalau melepaskan jempolnya. Jadi gini jempolnya dilepaskan juga, tidak digenggam tapi dilepaskan begini. Wa yasiru bi musabbihati yumnahu, dan kemudian memberi isyarat dengan jari telunjuk kanannya wahda, yaitu saja menunjukkan. Inda qaulih, ketika mengucapkan illallah asyhadu an la ilaha illallah. La inda qaulih, tidak dalam ketika ucapan la ilaha, bukan ketika la ilaha sudah begini enggak, tapi asyhadu an la ilaha illallah. Wa yajlisu, dan duduk siapa musalli fi hadhi tasawuf, di dalam ini tasawuf, ala rijlil yusra, atas kakinya musalli al yusra yang kiri, kama baina sajdatain, sebagaimana baina sajdatain, seperti di antara kedua sujud. Duduknya seperti kedua sujud itu, di antara dua sujud itu, yaitu duduk di antara dua sujud. Wa fi tasawudil akhir, dan dalam tasawud akhir yastakmilu doa, dalam tasawud akhir menyempurnakanlah orang doa pada doa al-maksur, yang maksur ba'da salat, setelah salat ala nabi, ba'da salat ala nabi, ba'da salat setelah membaca salawat ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang masyhur adalah Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahada ahadukum, ketika kamu tasahud salah satu kalian semuanya, fal yasta'id billah, kalau kamu sedang tasahud maka mintalah kamu pertolongan kepada Allah dari 4 perkara. Perhatikan, jadi kalau tasawuf akhir setelah baca sholawat itu kita diminta untuk supaya minta perlindungan kepada Allah 4 perkara. Yang pertama, Allahumma, ini doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini 4 hal ini. Jadi Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu, mohon perlindungan kepada saya, bika kepadamu ya Allah, min adzabi jahannam, daripada siksaan neraka jahanam, wa min azabil qabri, dan daripada siksaan azab kubur. Jadi kalau ada orang mengatakan azab kubur itu tidak ono, salah itu. Wong kita diajarkan oleh Rasulullah ketika kita ini mintalah kamu perlindungan kepada Allah, 1 azab jahanam, 2 azab kubur. Kalau tidak ada siksaan, bagaimana kita disuruh minta supaya kita diselamatkan dari azab kubur? Ada azab kubur itu, ada. Ada azab kubur itu ada, ya. Ada azab kubur itu ada. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada 2 fitnah yang paling bahaya, itu fitnah hidup, fitnah mati. Dalam keadaan hidup ini kita banyak sekali fitnah dunia ini. Fitnah jabatan, fitnah nafsu, fitnah dunia, fitnah segala macam di dunia. Kita ini dihadapkan dengan berbagai fitnah yang luar biasa. Maka kita supaya diselamatkan dari fitnahnya hidup, fitnahnya kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnahnya masihid dajjal. Ini dalam soal ini setelah sholawat, setelah membaca sholat. Nah setelah itu kemudian nambah doa-doa lagi juga tidak apa-apa. Yang penting pakai bahasa Arab yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Wasunanu, dan utai sunnahnya tasawuf kasunah tasawudil awal, seperti sunnah tasawuf awal. Lakin ya jelisu, tetapi duduk siapa musalli fil akhir, di dalam tasawuf akhir, ala warikil aisar, atas bokonge, atas pantatnya yang kiri. Ala warikil aisar, atas bokonge atau pantatnya yang kiri. Duduknya ya. Li'anna, karena sesungguhnya lam
karena sesungguhnya orang laisa tidak ada siapa orang mustaufizan itu sedang menyiapkan lil qiyam. Duduknya itu modelnya apa itu atas pantatnya yang kiri itu, karena tidak mempersiapkan untuk berdiri. Balwa sebaliknya musalli itu musakirun tetap duduk dalam keadaan untuk membaca tasawuf akhir. Wa yudji'u dan kemudian memiringkan siapa musalli rijlahul yusra pada kakinya yang kiri kharijatan dengan keluarkan min tahti dari bawahnya, di bawahnya bokong itu ya. Wa yansibu dan menegakkan siapa musalli al yumna bagian yang kanan, kaki tangan kanan apa itu telapak tangan apa jari-jari kakinya yang kanan. Ini ditegakkan, wa yadau ra'sal ibham dan kemudian ditaruh apa itu ujung apanya jari ujungnya jempol ila jihadil qiblah pada arah qiblah, ditekuk. Jadi ditekuk begini. Ini apa ibhamnya itu ditekuk, ditekuk supaya bisa mengarah ke kiblat. Illam yasuqqa jika tidak memberatkan apa ini yadau ra'sul ibham alaihi atas orang. Kalau memang berat kakinya kena asam urat ya ndak usah kalau memang sangat sakit ya. Sumayakul kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ucapannya assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ketika ngimami sholat mayit. Ngimami sholat mayit. Jadi kalau sholat cukup assalamualaikum warahmatullah. Jangan gaya menggaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pernah ngaji itu apa repot. Ya. Wayaltafitu dan kemudian menengok siapa orang, menoleh siapa orang. Yaminan ke arah kanan bihaitsu yara dengan sekiranya melihat siapa orang khaddahu pada pipinya orang al-aiman yang kanan min wara man seseorang wara di belakangnya orang. Jadi orang yang di belakangnya kalau kita nengok assalamualaikum, ini orang lihat pipi lewat pipinya kanan ini ya. Jangan assalamualaikum cuma sedikit assalamualaikum udah assalamualaikum. Nah ini kalau orang di belakangnya itu melihat pipinya kita. Minal janibil yamin daripada arah yang kanan. Wa yaltafitu dan menengok siapa orang simalan ke arah kiri kadalik seperti itu juga yang kira-kira pipinya kelihatan. Wa yusallimu dan kemudian salam siapa orang taslimatan saniyah salam yang kedua. Wa yanwi dan niat siapa orang ini kalau bagusnya ya. Wa yanwi dan berniat siapa orang al khuruj niat untuk keluar. Masih masuk Pak, mohon maaf ya. Wa yanwi dan niat siapa orang al khuruj pada niat keluar bisalami dengan salam itu minas salat daripada salat. Jadi ketika niat assalamualaikum itu niatnya itu saya niat keluar daripada sholat, sudah selesai sholat. Alaman atas seseorang terus wayanwi dan berniat siapa orang bisalam dengan salam alaman atas seseorang ala yamini atas kanannya orang minal malaikah wal muslimin. Jadi ketika niat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu kau niatkan yang sebelah kanan itu adalah orang-orang Islam yang ada di sebelah kanan kamu dan kepada malaikat-malaikat yang ada di sebelah kanan kamu. Niatnya kamu itu assalamualaikum, walaupun kau sendiri, malaikat kan ada di kanan kiri kamu, tapi manusia kan ada di sana. Jadi orang yang ahli salam itu adalah assalamualaikum warahmatullah ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Ungkapan salam itu yang dihayati, ungkapan salam itu yang dihayati. Ketika kamu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, itu kamu hayati bahwa kamu adalah orang-orang yang siap membawa kedamaian kepada orang-orang yang ada di sana itu, yang ada di kanan kiri kamu, di kanan kiri kita. Kamu itu adalah secara filosofinya itu kamu mempunyai niat, semangat, motivasi membawa keselamatan, pembawa keselamatan kepada orang yang ada di kanan kiri kamu. Jangan hanya ucapan kamu yang kosong melompong tanpa penghayatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi hati kamu ingin menghancurkan orang-orang Islam yang ada di kanan kiri kamu. Tidak boleh. Ungkapan kamu berarti tidak sesuai dengan apa itu kenyataannya. Mulut kamu tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka ketika kau ucapkan salam
salam di kanan kiri kamu, tidak hanya bangsa manusia, tapi juga salamlah kamu kepada malaikat yang ada di kanan kiri kamu. Itu namanya penghayatan. Bahasanya kamu adalah menebarkan salam. Doa kamu dan perilaku kamu harus menebarkan kebaikan, keselamatan kepada diri kamu dan lingkungan kamu. Itu ucapan salam kamu itu harusnya dihayati seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kamu mengatakan Assalamualaikum tapi kamu mempunyai kedengkian ingin menghancurkan masyarakat yang ada di kanan kiri kamu? Bisa apa tidak seperti itu? Bisa masuk akal apa tidak? Makanya harus dihayati, salam kamu itu dihayati. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa yanwi misla dzalik fisaniyah, dan berniat siapa musalli misla dzalik pada seperti itu fisaniyah di dalam salam yang kedua. Wa yajzimu, dan berkehendak siapa orang at-taslim pada salam, wala yamudduhu, dan jangan memanjangkan siapa orang muddan dengan panjang. Bahwa maka utawi ini yang tidak memanjangkan itu sunnah. Tidak boleh memanjangkan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tidak usah panjang-panjang, sedang-sedang aja ya. Wahadi utawi ini hayatus sholatil munfarid, ini adalah keadaan sholatnya orang yang sendirian. Wa yarfa'u, dan mengeraskan siapa orang sautahu pada suaranya orang bitakbirati dengan takbir-takbir. Wa la yarfa'u, dan jangan mengeraskan siapa orang sautahu pada suaranya orang illa biqadrima, kecuali dengan kira-kiranya perkara yusmi'u, mendengarkan siapa man nafsahu pada dirinya. Jadi suara takbir itu jangan mengeraskan, tapi ukurannya adalah sekiranya diri kamu mendengar, ya, diri kamu dengar. Allahu Akbar, enggak usah Allah. Ukurannya adalah diri kamu sendiri mendengar, Wayanwi, dan berniat siapa imam al-imamata pada imam, lianalah supaya memperoleh siapa imam al-fadla pada keutamanya menjadi imam. Jenawa itu usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu isya, imaman, menjadi imam. Kalau imam niatkan imam. Tapi fa'ilam yanwi, jika tidak berniat siapa imam, sohat, maka sah apa sholatul qaum, apa sholatnya masyarakat orang banyak, idza nawau, ketika berniat siapa kaum al-iktidak pada makmum. Jadi kalau pemain imamnya lolak-lolok, sholli fardhu, niatnya itu munfarid sendiri, niatnya sendiri tidak menjadi imam, orang apa-apa dirinya tidak dapat pahalanya imam. Tapi makmum yang niat imam, semuanya mendapatkan pahalanya berjamaah. Semuanya mendapatkan pahala berjamaah. Jadi kalaupun kamu umpamanya ada sholatnya kamu sholat ketinggalan, tiba-tiba ada orang sholat di depan kamu, sholat saja. Allahu Akbar, gitu aja. Sholatnya jadi imam. Kalau dia di tengah-tengah, dia itu umpamanya dia sholatnya sendirian awalnya, kamu Allahu Akbar. Oh, ada orang makmum, niat aja saya niat jadi imam. Tapi jika memang dia tidak jadi imam, kamu makmumnya tetap sah. Kamu dapat pahalanya makmum, kamu tetap mendapatkan pahalanya makmum. Itu Allahu Akbar aja belakang, ya. Kalau nyentuh ya boleh nyentuh, boleh tidak. Kalau dia tahu ya sudah, tidak usah nyentuh. Kalau nyentuh keras-keras, lagi sepi-sepi, kau sentuh dan kaget, jantungan lagi nanti, bahaya. Nyentuhnya kaget-kaget, pakai tenaga dalam, ya, masya Allah. Wa inilainal fadlah, fa ilam yani sahat sholatul qaum idza nalikta wa nalu, dan memperoleh siapa mereka fadl jamaah pada keutamanya berjamaah. Wa yusiru, dan memelankan siapa musolli bidu'al istiftah, dengan doa istiftah kabira walhamdulillah, itu dipelan-pelankan. Wa ta'awud, dan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim kal munfarid, seperti orang sendirian. Wa yajaru, dan mengeraskan siapa makmum imam bil fatihati, dengan fatihah, wa surah, dan surah, bijami subhi di dalam semuanya salat subuh, wa alaitayil isya, dan dua permulaannya salat isya, wal maghrib, dan maghrib, 2 rakaat maghrib dan isya, ya.
Wa kadzalika, dan begitu juga imam sa'al munfarid boleh juga mengeraskan bagi makmum yang sendirian. Wa yajaru, dan mengeraskan siapa imam biqauli amin. Wa yajaru, imam mengeraskan biqauli amin dengan ucapan amin fi sholatil jahriyah, di dalam salat yang keras. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Imamnya juga amin yang keras, supaya makmumnya juga ikut amin yang keras itu. Sebab di dalam keterangan hadis Nabi, bahwasanya orang yang bisa bersama aminnya makmum sama malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini hadis Bukhari Muslim. Idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qalu qala al-malaikah ghufira ma taqaddama min dzanbih. Jadi barang siapa menyertai aminnya malaikat dalam bersamaan dengan aminnya imam itu tadi, maka diampuni dosa-dosanya. Maka penting bagi imam itu mengucapkan amin yang keras, amin, makmumnya juga ikut amin ya. Sebab malaikat itu, setiap orang yang ngimami itu akan disertai oleh malaikat, imam-imam itu di mana-mana ya. Makanya perlu dikomat. Komat itu adalah ya, supaya sholat berdua ya, ada komat itu. Tekan timah. Wa yajaru biqauli amin fi sholati kadzalika mamum wa yaqronu, dan membarengno, yaqronu, dan barengno siapa al makmum takminahu pada aminnya makmum bitakmimil imam, dengan aminnya imam, ma'an hali bersamaan, la taqiban, tidak mengiring-iringi, artinya amin baru kamu ikut amin, enggak, amin bareng-bareng. Wa yaskutu, dan diam siapa al imam saktatan, pada diam sejenak, akibal fatihah, setelahnya fatihah, liasuba, supaya bisa menjadi kemudian bisa diikuti, liasuba, supaya nafsu pada dirinya imam. Sabka pahala. Saub itu adalah, awal kata adalah saub itu pahala. Jadi setelah amin itu imamnya itu berhenti sejenak, supaya makmum bisa baca Fatihah gitu. Wa yaqra'ul makmum al-Fatihah fil jahriyah, di dalam waktunya yang keras itu. Wa disaktah, di dalam ini diam. Wa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Imamnya diam dulu. Terus makmum langsung bismillahirrahmanirrahim, terus bismillahirrahmanirrahim. Imamnya baru memulai dari surat itu. Lihat makana, supaya menjadi kongang atau menjadi cukup siapa makmum minal istima', daripada mendengarkan, inda qiraatil imam, ketika bacaan surat daripada imam. Wala yaqra'ul, dan tidak usah baca siapa al-makmum as-surah fil jahriyah, di dalam surat yang keras, illa idza lam yasma', kecuali ketika tidak mendengar siapa makmum sautal imam. Jadi kalau mendengar, imamnya mendengar bacaannya imam, makmum itu mendengar bacaannya imam, tidak usah ikut membaca surat. Pokoknya misalnya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallah, kamu ikut qul huwallahu ahad, Allah. Kalau kamu dengar, tidak usah ikut. Tidak usah ikut baca surat, tapi kamu menyimak, mendengarkan bacaannya imam, kecuali imamnya jauh tidak mendengar, maka itu kamu baca surat kalau begitu. Jadi kalau makmumnya itu tidak mendengar bacaannya imam surat, maka kamu yang harus baca, gitu loh. Tapi kalau sekarang kan bisa pakai pengeras, apalagi di masjid-masjid besar, pakai pengeras suara, ya mendengar, ya apa tidak? Wa yaqulu, dan mengucapkan siapa imam, sami Allahu liman hamidah, sami'a, semoga menerima siapa Allah liman, bagi seseorang, hamidah, yang memuji siapa manhu, kepada Allah, inda raf'i ra'si, ketika mengangkat kepalanya imam, minar ruku', daripada ruku',
Wa kadza dan begitu juga al-ma'mum, begitu juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah siapa al-ma'mum. Wala yazidu dan tidak usah menambah siapa imam ala salasi atas 3 fi tasbihatir ruku di dalam tasbihnya ruku, was sujud dalam sujud. Enggak usah banyak-banyak kalau untuk imam. Wala yazidu dan tidak boleh nambahi siapa imam fi tasahudil ula ba'da qaulih setelah ucapannya orang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yaktasiru dan meringkas siapa imam fi raq'atainil akhiratain di dalam rakaat yang akhir keduanya alal Fatihah atas Fatihah. Wa la yutawilu dan tidak usah memanjangkan siapa imam alal qaum atas orang banyak. Wa la yazidu tidak usah menambah siapa imam ala du'aihi fi tasawudil akhir di dalam tasawud akhir ala qadri tasawud atas kira-kira tasawud wa sholat dan baca sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanwi dan berniat siapa musalli inda salam ketika salam assalamu ala assalam pada salam alal qaumi atas kaum muslimin muslimat wal malaikah. Wa yanwi dan berniat siapa al qaum bitaslimin dan rasanya kaum jawab pada jawabnya imam. Wa yasbutu dan tetap apa limu saatan di dalam waktu satu masa ataya furqan nas minas salam sehingga selesai siapa nas minas salam daripada ucapan salam. Wa yuqbilu dan menghadap siapa imam ala nas atas manusia biwaji dengan wajahnya imam. Bagusnya setelah itu adalah menghadap jamaah. Tapi kan ada hadis gini. Jadi yang paling utama adalah menghadap itu ketika selesai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu karena bagi seseorang yang baca itu jangan berpindah dulu dari tempat duduk. Nah setelah itu baru kemudian menghadap kepada jamaah. Imamnya menghadap ke jamaah. Wal aula dan yang lebih utama ayas buta supaya menetapkan imam ingkana jika ada siapa artinya tetap tidak menghadap makmum gitu. Ingkana jika ada khalfal rijal itu di belakangnya laki-laki jamaah laki-laki apa nisaun apa perempuan. Kalau jamaahnya itu sop-sopnya itu laki-laki di belakangnya perempuan tidak ada satir, sebaiknya imam jangan menghadap ke jamaah karena itu membawa fitnah. Lian sorifna supaya bubaran siapa perempuan qabla sebelumnya imam. Walayakumu dan jangan berdiri siapa wahidun seseorang minal qaumi daripada kaum. Ini peraturannya seperti ini ketat ya. Jadi kalau imam lihat jamaahnya itu ada perempuan apa enggak. Kalau ada perempuan kok jangan imam mau tengok-tengok perempuan, ini enggak boleh, fitnah itu. Imam itu menghadap perempuan itu fitnah gitu loh. Belakangnya padahal itu kan belakangnya baris-baris laki-laki baru ada perempuan yang enggak ada satu, itu enggak boleh. Jangan cari-cari kesempatan, apalagi sekolah-sekolah ini muskilat kabir sekarang. Sekolah-sekolah itu muskilat kabir. Muskilat itu artinya problem besar, artinya laki-laki, gurunya laki-laki, murid-muridnya laki perempuan di hadapannya. Ini kurang bagus. Kalau di pondok kami di sarang itu kalau ngajar guru laki-laki itu dikasih satir kecil untuk ngajar laki-laki perempuan. Gurunya dikasih satir untuk supaya tidak melihat perempuan-perempuan itu maksudnya ya. Supaya tidak terjadi dosa di antara murid dan guru ya. Tidak ada di antara mereka dan kadang-kadang tidak itu sekolah-sekolah kadang-kadang anak-anak sudah besar SMP, SMA tempat duduknya jejer-jejer. Itu bukannya mencerdaskan, itu adalah menambah dosa. Nggih apa enggak? Betul apa betul ini? Awalnya itu yang bisa membatasi laki perempuan itu al-haya rasa malu, tapi karena rasa malunya sudah hilang yang ada malu-maluin. Naudzubillah summa naudzu. Walayakumu dan jangan berdiri khalfa rajul misalnya. Walayakumu dan jangan berdiri wahidun minal qaum hatta yakum sehingga berdiri siapa imam. Sebaiknya itu begini, jamaah jangan berdiri dulu sebelum imam. Artinya harus selesai dulu wiridanya gitu loh. Enggak sekarang itu imamnya belum selesai, sholat apa wiridan, amin amin begitu balik ke belakang, loh kok udah ada orangnya semua? Karena sudah kabur semua jamaah. Ya Allah. Wayan syarifu dan bubaran siapa imam
haitsu yasa sekiranya menghadap imam min yaminihi dari arah kanannya imam, aw simali dan arah kirinya imam. Wal yamin arah kanan itu ahab lebih disenangi ilayya pada saya. Wala yakhussu dan jangan mengkhususkan imam nafsahu pada dirinya imam bidoa di dalam doa fi kunutis subhi. Bal yaqul Allahumma hdina, jangan Allahumma hdini. Makanya imam itu harus ngaji, jangan Allahumma hdini dirinya sendiri itu, ya. Wa yajaru dan mengeraskan siapa amam bihi dengan doa, wa yu'minu dan mengamini siapa al-qaum, wa yarfa'una dan mengangkat siapa mereka aidiyahum pada tangan-tangannya mereka, hida as-sudur pada melurusi dada. Allah melurusi dada seperti ini, lurus dada, jangan begini, lurus dada. Wa yamsahu dan mengusap siapa orang al-wajah pada wajah inda khatmid doa ketika selesai doa. Li hadisin karena suatu hadis nukila yang dinukil apa hadis nukila fihi di dalam hadis. Wa illa dan jika tidak fal qiyas maka utai qiyas alla yarfa supaya tidak mengangkat siapa orang aliyat pada tangan kama fi akhir tasawuf sebagaimana di dalam akhir tasawuf. Al manhiyat wallahu a'lam. Al-Fatihah.